Lu tahu nggak? Ada satu perempuan yang dengan berani menantang hampir seluruh dunia untuk melindungi kekaisarannya yang mulai runtuh. Namanya Empress Dowager Cixi. Dan kisah hidupnya penuh ambisi dingin. Cixi lahir tahun 1835 dari keluarga Manchu kelas menengah. Dia bukan bangsawan penting, bukan calon ratu, cuma gadis biasa yang masuk seleksi selir istana Qing. Dari ratusan perempuan, dia terpilih menjadi selir Kaisar Xianfeng, bukan karena status, tapi karena kecerdikan dan kemampuannya membaca situasi. Di istana, satu hal menentukan segalanya, siapa yang melahirkan pewaris. Dan Cixi berhasil. Dia melahirkan satu-satunya putra kaisar yang bertahan hidup. Sejak saat itu posisinya langsung berubah. Dia bukan lagi selir kecil, dia ibu dari calon kaisar. Ketika Kaisar Xianfeng wafat pada 1861, putranya masih bocah. Secara resmi, kekuasaan harusnya dipegang oleh Dewan Wali. Tapi Cixi tidak mau jadi boneka. Sejak hari itu, Cixi memerintah dari balik tirai. Secara teknis dia bukan kaisar, tapi semua keputusan besar lewat dia. Tidak ada satupun pejabat yang berani bergerak tanpa izinnya. Selama puluhan tahun, Cixi mengendalikan di balik bayangan kekaisaran lewat dua kaisar berturut-turut, anaknya Tongzi dan keponakannya Guangxu. Tongzi wafat muda dalam kondisi mencurigakan, dan Guangxu kemudian dijadikan simbol belaka. Ketika Guangxu mencoba melakukan reformasi besar-besaran untuk menyelamatkan Qing dari kehancuran lewat reformasi 100 hari, Cixi melihatnya sebagai ancaman. Dia bertindak cepat. Guangxu dipenjara di istana. Para reformis juga kena, dan akhirnya Cixi kembali memegang kekuasaan penuh. Cixi sering digambarkan sebagai penghambat modernisasi, tapi faktanya lebih kompleks. Di satu sisi, dia menolak reformasi yang mengancam kekuasaan tradisional. Di sisi lain, dia juga mengizinkan pembangunan rel kereta, sekolah modern, dan reformasi militer, selama semua itu tidak melemahkan kontrolnya. Dia bukan anti perubahan, dia anti kehilangan kendali. Dan ketika kekaisaran lagi ditekan oleh kekuatan global, Inggris, Prancis, hingga Jepang, Cixi melakukan hal yang dianggap mustahil. Dia menyatakan perang terhadap 8 negara besar sekaligus. Cixi hidup dalam kemewahan. Istana Peking diubah menjadi pusat kekuasaan pemerintahan. Dia dikenal menikmati seni, opera, taman, dan jamuan besar, bahkan ketika negara berada di ujung tanduk, tapi dia juga sangat tajam membaca manusia. Banyak pejabat besar jatuh bukan karena salah kebijakan, tapi karena salah bicara di hadapannya. Pada akhirnya, kekaisaran Qing runtuh dari dalam. Tekanan asing, pemberontakan, dan krisis ekonomi tak terbendung. Cixi wafat tahun 1908, hanya 1 hari setelah Guangxu wafat. Kurang dari 4 tahun kemudian, dinasti Qing benar-benar tumbang. Cixi tidak pernah ingin dunia berubah. Dia hanya ingin dunia tetap berada dalam genggamannya. Dia adalah perempuan yang menahan runtuhnya sebuah zaman sendirian.